kami tidak hidup sia-sia, tapi kami hidup penuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius pasal yang ke-13, kita akan mulai pembahasan dari bulan Maret ini tentang potensial. Dan saya kasih judul dalam khotbah pertama atau pengajaran pertama tentang potensi hari ini, apabila sudah tumbuh. Itu judulnya. Matius pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-32, Yesus berkata, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, saya mau semua orang katakan tetapi apabila sudah tumbuh, 1, 2, 3. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Tetapi apabila sudah tumbuh sesuatu yang kecil, biji atau benih sesawi yang terkecil itu, apabila sudah tumbuh, sesuatu yang tadinya mungkin tidak dilihat, sesuatu yang kemungkinan diremehkan oleh burung-burung di udara dan lain sebagainya, tapi pada saat dia sudah tumbuh, bahkan burung sekalipun bisa ada di situ untuk bernaung atau bersarang pada cabang-cabangnya. Bicara soal potensi adalah bicara soal kemampuan yang belum terwujud. Itulah potensi. Potensi adalah suatu kemampuan yang belum terwujud atau suatu kekuatan yang terpendam atau kapasitas yang belum dipakai. Harta yang terpendam di dalam setiap manusia, itu potensi. Kemampuan yang belum terwujud. Kalau sudah terwujud, kalau sudah dipakai, berarti dia tidak lagi bisa disebut potensi. Kekuatan yang terpendam, kalau dia sudah dikeluarkan, dia tidak lagi bisa disebut potensi. Kapasitas yang belum terpakai atau belum dipakai, kalau sudah dipakai, tidak lagi bisa disebut dengan potensi. Semua yang Anda bisa lakukan, tetapi belum Anda lakukan, itulah potensi. Semua yang Anda bisa capai, tapi Anda belum mencapainya, itu potensi. Bisa jadi apa seseorang, tetapi orang tersebut belum menjadi. Itu potensi. Jadi bicara soal potensi, bicara soal suatu kemungkinan yang sangat luas. Itu sebabnya saya senang bahwa bulan ini kita membahas soal potensi. Tadi pagi saya minta tolong untuk pembantu saya di rumah potong sebuah apel, dan dia ketemukan 2 benih atau 2 biji di dalam sebuah apel. Nah, di dalam sebuah apel ada 2 benih dan dua-duanya saya bawa ke sini. Dan itu merupakan suatu fakta. Tapi juga kebenaran menyatakan bahwa dalam benih ini ada pohon apel. Betul apa tidak? Dan di dalam pohon apel itu ada apel-apel lagi. Dan di dalam setiap apel ada bijinya. Dan di dalam biji tersebut ada apa? Pohon apel lagi. Dan di dalam pohon tersebut ada apel-apel lagi. Dalam setiap apel lagi ada biji lagi dalam satu benih ini yang kecil. Jadi bicara soal potensi, bicara soal generasi demi generasi, kemudian generasi yang berikutnya. Itulah sebuah potensi. Bicara soal suatu kemungkinan yang sangat dahsyat, suatu kemungkinan yang sangat luar biasa. Dan dikatakan di sini kerajaan Allah itu seperti itu. Jadi makanya kalau saudara bertobat, saudara sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan hari ini, maka efek daripada perbuatan saudara bisa sampai generasi berikutnya, bisa sampai generasi berikutnya, bisa sampai generasi berikutnya. Dan apa yang kita lakukan hari ini bisa sampai memberkati generasi atau keturunan yang berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. And that's the beautiful thing, itu hal yang sangat luar biasa kalau kita bicara soal kerajaan Allah. Mimpi atau visi seseorang sebenarnya menunjukkan potensi daripada orang tersebut. Mimpi atau visi
yang didapat dari Tuhan sebetulnya menunjukkan potensi daripada orang tersebut. Jadi kalau kita bicara soal potensi, sekecil apapun benih, tidak boleh dianggap remeh. Tidak boleh dianggap tidak penting. Karena kalau benih tersebut jatuh di tempat yang tepat, dengan atmosfer yang tepat, maka benih tersebut dapat bertumbuh menjadi sesuatu yang besar dan sangat signifikan. Hal ini berlaku baik positif maupun negatif. Bicara sedikit soalnya negatif, kalau ada sedikit benjolan saja di bagian tubuh saudara, saudara biarkan saja, saudara cuekin saja, bisa jadi benjolan tersebut menjadi sesuatu yang menyulitkan saudara suatu hari nanti. Kalau dia sudah berkembang dan menjadi satu penyakit. Bicara soal gosip, gosip kalau jatuh di tempat yang tidak tepat, maka gosip tersebut akan hilang begitu saja. Tapi kalau jatuh di tempat seorang gossiper, maka dia akan berkembang sedemikian rupa dari cerita yang cuman kecil jadi cerita yang begitu menghebohkan dan bahkan bisa merusak sebuah gereja atau sebuah pelayanan atau sebuah rumah tangga karena jatuh di tempat yang tepat. Jadi sekecil apapun kita harus ambil serius. Apalagi kalau itu punya potensi. Demikian juga dengan pemikiran. Pemikiran yang kotor jatuh di pikiran orang yang kotor. The rest is history. Kenapa seseorang sampai bisa memperkosa dan lain sebagainya? Dimulai dari a thought, dimulai dari sebuah pikiran yang kemudian berkembang dan berkembang dan berkembang. Kenapa orang bisa affair? Dimulai dari sebuah pemikiran yang kemudian berkembang, kemudian berkembang, kemudian berkembang, dan kemudian jadi. Jadi jauh sebelum affair itu sendiri dilakukan, ada benih yang sudah tertanam dalam pemikiran orang tersebut. Tetapi dilihat dari segi positifnya, kalau kerajaan Allah bicara soal benih yang sangat kecil kemudian bisa bertumbuh menjadi sesuatu yang sangat besar, menjadi sesuatu yang sangat signifikan. Berarti seharusnya gereja sebagai institusi merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, merupakan sesuatu yang sangat menarik karena orang yang diremehkan oleh dunia, sekecil apapun orang tersebut, kalau dia ada dalam kerajaan Allah, orang tersebut punya potensi untuk berkembang menjadi orang yang sangat signifikan. Itu sebabnya saya katakan gereja seharusnya menjadi suatu institusi yang sangat menyenangkan, suatu institusi yang sangat menarik. Itu sebabnya saya katakan I love the church when the church is doing right. Saya senang gereja kalau gereja melakukan segala sesuatu dengan benar seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa kerajaan Allah itu seumpama benih yang kecil, kalau dia ditaburkan, kalau dia sudah tumbuh menjadi sesuatu yang sangat signifikan. Makanya Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 katakan seperti ini. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Ada orang benar di sini? Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon, mereka yang ditanam di bait Tuhan. Bukan yang cuma sekedar nempel, bukan yang cuma sekedar datang, tetapi orang yang tertanam, orang yang punya komitmen. Minggu lalu saya bicara soal the voice of the crowd and the voice of a friend. Suara penonton dan suara teman. Suara penonton kita nggak bisa harapkan terlalu banyak, karena penonton hari ini bicara ini, besok bicara yang lain lagi. But the voice of a friend, orang yang punya komitmen yang jelas dalam kehidupan kita, seharusnya kita dengar. Komitmen, orang yang tertanam di dalam bait Tuhan, bukan cuma sekedar datang, bukan cuma sekedar memunculkan muka, bilang aku absen sama Tuhan, gue udah datang nih ya. Bukan, orang yang tertanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Perhatikan, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Buat di sini yang merasa berumur, saya mau beritahu,
tidak terlambat untuk tertanam di rumah Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan katakan pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk. Dan yang gemuk katakan, gemuk maksudnya bukan tubuh, tapi tidak kekurangan sesuatu yang baik. Gemuk dan segar. Saudara boleh menjadi tua, tapi seperti saya, segar kelihatannya. Hei, tidak gemuk secara daging, tapi tidak kekurangan sesuatu yang baik. 45 dan bangga. Halo, segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi bukan untuk keuntungan kita sendiri, bukan supaya kita bisa bangga, tetapi bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saya tahu beberapa orang masih struggle dengar umur saya 45. But that's alright. Memang saya kelihatan seperti 35. That's alright. Saya 45. Dan saya bangga. Oke, tapi saudara, saya mau beritahu bahwa kalau kita tertanam dalam kerajaan Allah, kita masuk ke dalam satu arena yang sangat luas, yang tidak terbatas. Karena apa? Dengar ini baik-baik. Karena 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 dan 29 katakan seperti ini. 1 Korintus 1 ayat 27 dan 20 sampai 29 katakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia, yang tidak signifikan, yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti. Itu sebabnya saya katakan God wastes nothing. Saudara merasa gagal, tapi saudara bertobat, masuk ke dalam kerajaannya, saudara bisa jadi orang yang signifikan. Saudara bisa menjadi orang yang sukses. Saya dikatakan, bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi kerajaan Allah bicara soal kemungkinan yang sangat luar biasa. Apalagi Tuhan bisa merubahkan sesuatu, memakai sesuatu yang sangat kecil, yang hina, yang mungkin sudah dianggap orang gagal, dan lain sebagainya. Tetapi kalau di tangan Tuhan, apabila dia sudah tumbuh, keluarga yang tadinya nggak perhatikan dia, yang tadinya acuhin, yang tadinya sama sekali nggak dianggap dan lain sebagainya, dianggap gagal, dianggap nggak bisa apa-apa, tanpa keluarga tahu, orang tersebut kemudian menyerahkan diri dan kemudian ada dalam kerajaan surga, ada dalam kerajaan Tuhan, punya komitmen yang jelas dengan Tuhan dan kemudian menyerahkan diri kepada Yesus. Dengan berjalannya waktu, tiba-tiba keluarga kaget, dia jadi orang yang sukses, dia jadi orang yang terkenal, dia jadi orang yang berhasil. Karena di tangan Tuhan, demikianlah kerajaan Allah bekerja. Dia tidak meremehkan yang kecil atau yang hina. Jadi seharusnya anak-anak Tuhan adalah orang yang pandai untuk mengeluarkan yang terbaik yang dia bisa keluarkan. Saya ulangi sekali lagi. Jadi seharusnya anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang pandai mengeluarkan yang terbaik dari dirinya. Bukan orang yang sibuk iri dengan apa yang orang lain punya. Bukan sibuk iri dengan pelayanan orang lain, atau bisnis orang lain, atau rumah orang lain, atau mobil orang lain. Kita terlalu sering dengar orang cemburu pada apa yang orang lain punya. Padahal di setiap kita, Tuhan tanamkan potensi, Tuhan tanamkan kekuatan, Tuhan tanamkan kemampuan yang kalau saudara keluarkan, mungkin saudara punya lebih hebat daripada apa yang orang lain punya. Anda bisa katakan amin? Halo, I'm talking to the right people seharusnya siang hari ini. Apalagi kalau saudara seorang pemimpin, seharusnya saudara melihat suatu kepandaian untuk melihat apa yang ada dalam orang-orang yang saudara pimpin, kemudian
coba untuk channeling itu, coba untuk membantu mereka mengeluarkan apa yang mereka punya. Bukan malah sabotase, bukan malah memendam, tapi mencoba untuk mengeluarkan apa yang mereka punya. Kalau saudara orang tua, anak-anak yang Tuhan titipkan sama saudara, bukan cuma saudara senang pada saat dia lahir. Pada saat seorang anak lahir, seorang bapak atau ibu biasanya senangnya minta ampun sampai meneteskan air mata. Aduh, rasanya jadi seorang ayah seperti apa, dan lain sebagainya. Tapi begitu ini anak udah mulai besar, begitu udah mulai bisa bilang no, begitu sudah mulai bisa jalan, pergi ke arah yang kita tidak mau dia pergi, dan berpikir sendiri, maunya sendiri dan lain sebagainya. And now what? Serahkan sama pembantu, serahkan sama babysitter, dan lain sebagainya. Atau kita kemudian lihat dan berusaha untuk channeling, lihat apa yang menjadi kesukaan dia, lihat coba apa yang menjadi passion dia, dan coba berusaha untuk channeling, salurkan itu, sehingga dia bisa keluarkan potensinya. Karena suasana rumah saudara sangat menentukan apakah anak saudara bisa mengeluarkan potensinya apa tidak. Sama seperti benih perlu suasana yang baik. Nah, nanti kita akan bicara ini lagi. Demikian juga seorang anak perlu suasana rumah yang baik, yang kondusif untuk bisa dia mengeluarkan potensinya. Kalau suasana rumah penuh dengan ketegangan, penuh dengan kekacauan, penuh dengan sumpah serapah dan lain sebagainya, maka tidak heran bahwa seorang anak tidak bisa mengeluarkan yang terbaik dari yang apa dalam dirinya. Penting untuk kita mengerti hal-hal ini. Tidak sesuatu yang perlu kita anggap remeh, saudara. Masalahnya, tidak semua orang mengenali potensi. Tidak semua orang mengenali potensinya. Bahkan tidak jarang orang sampai dia meninggal tidak pernah tahu dia bisa jadi apa. Karena dosa. Sampai dia meninggal. Itu sebabnya saya katakan, kalau saudara baca buku yang saya tulis dalam Permainan Cantik, saya katakan tempat yang paling kaya di dunia ini adalah di kuburan. Karena di kuburan, in the coast, orang-orang yang sudah meninggal, yang tidak tahu dia bisa jadi apa. Dan banyak di antara mereka meninggal dalam keadaan penuh. Padahal kita seharusnya meninggal dalam keadaan kosong. Kalau kita hidup penuh, maka kita meninggal dalam keadaan kosong. Tetapi kalau hidup kita kosong, maka kita meninggal dalam keadaan masih penuh. We supposed to die empty. Kita seharusnya meninggal dalam keadaan kosong. Karena apa? Karena sepanjang kita hidup, kita keluarkan semua yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Buat generasi ini, dari generasi kepada generasi yang berikutnya, bisa merasakan perbuatan tangan kita, apa yang kita keluarkan. Makanya orang benar meninggalkan warisan buat orang-orang, buat anak cucunya dikatakan. Betul apa tidak? Meninggalkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh generasi demi generasi berikutnya. Kok diam sih? Hey, I'm preaching good. Saya mau kasih tahu saudara, penting untuk kita mengerti ini. Supaya kita bisa mengeluarkan potensi kita. Saya kadang-kadang pengen tahu, karena kalau saudara pernah ada di kantor saya itu pemandangannya kuburan. Dulu rumah saya pemandangannya kuburan. Sekarang kantor saya pemandangannya kuburan. Saya nggak bisa lepas dari masa depan. Makanya saya selalu aware tentang masa depan, karena saya ngelihat kuburan terus setiap hari. Betul, main-main ke tempat saya tunjukkan apa yang saya lihat setiap hari. Nah, saya kadang-kadang pengen pinjem kacamatanya Tuhan, pengen pinjem terus lihat orang-orang yang meninggal. Saya pengen tahu. Siapa sebetulnya? Bisa jadi apa dia kalau dia hidup? Keluarkan semua potensinya. Tahukah saudara, dalam kuburan ada begitu banyak lagu yang seharusnya ditulis yang tidak tertulis? Ada begitu banyak buku yang seharusnya tertulis yang tidak tertulis? Ada begitu banyak bisnis yang sebetulnya harus dikerjakan, tidak dikerjakan?
Ada begitu banyak temuan-temuan yang seharusnya ditemukan dan tidak ditemukan. Halo? Ya. Ada begitu banyak bisnis, ada begitu banyak opportunity yang seharusnya dikerjakan tetapi tidak dikerjakan karena mereka meninggal dalam keadaan penuh karena hidup sia-sia selama mereka hidup di dunia ini. Saya tidak pernah lupa sebelum menjadi gembala sidang di gereja ini, suatu hari saya sedang siap untuk mengajar Bible study. 5 menit kira-kira sebelum saya mengajar, saya terima telepon dari seorang teman. Dikatakan, kalau bisa cepat datang ke rumah sakit karena adik saya sedang sekarat karena overdosis. Nah saya bilang, saya nggak bisa segera datang ke rumah sakit karena saya harus segera mengajar, saya katakan. Karena nggak ada yang bisa menggantikan saya mengajar dan sudah banyak orang yang datang. Saya pikir gini, nggak perlu buat saya datang ke rumah sakit untuk saya berdoa. Saya bisa berdoa di tempat di mana saya berada, saya bilang. Tapi kalau saya sudah selesai, saya segera akan ke rumah sakit. Kemudian saya berdoa dan selesai ngajar, saya nyalakan handphone saya terima SMS. SMS-nya bunyi seperti ini. Kamu tidak perlu cepat-cepat datang ke rumah sakit karena adik saya sudah meninggal. Toh saya buru-buru datang ke rumah sakit, dan waktu saya sampai di rumah sakit, saya lihat seorang anak muda usia kira-kira 25 dalam keadaan hitam, legam. Saya nggak tahu apakah itu gara-gara obat dan lain sebagainya. Pada saat saya cerita ini saya masih bisa menggambarkan kejadian itu. Dan di situ saya lihat seorang yang masih muda yang punya kesempatan begitu banyak tetapi hidupnya disia-siakan, dan karena keadaan rumah tangga dan mungkin karena satu dan lain hal kemudian dia get into drugs, masuk ke dalam suasana yang salah, lingkungan yang salah, kemudian overdosis dan meninggal. Saya tidak pernah lupa waktu saya berdiri di situ. Kemudian seolah-olah firman Tuhan datang kepada saya. Bahwa saudara, iblis suka kita tidak menemukan potensi kita. Saudara semua didesain untuk jadi history maker. Saudara semua didesain oleh Tuhan. Itu sebabnya dia bilang kau berharga di mataku. Dan untuk saudara sendirian, kalaupun Yesus harus datang di dunia ini untuk tebus saudara sendirian, dia akan lakukan buat saudara. Karena apa yang sudah dia investasikan dalam kehidupan saudara. Nah, kenyataan juga membuktikan bahwa diperlukan orang lain untuk menyadarkan kita atau mengeluarkan potensi kita. Diperlukan orang lain. Sama seperti benih, perlu tanah yang subur, perlu atmosfer yang tepat untuk dia bisa bertumbuh. Sama, hal yang sama, filosofi yang sama, saya akan pakai untuk menolong saudara mengeluarkan potensi saudara dari hidup saudara. Sehingga setiap orang di antara saudara, kita tidak meninggal dalam keadaan penuh, kita meninggal dalam keadaan kosong. Semua lagu yang harus kita tulis, kita sudah tulis. Semua bisnis yang harus kita kerjakan, kita sudah kerjakan. Semua buku yang harus kita tulis, kita sudah tulis. Semua keputusan yang kita harus buat, kita sudah buat. Halo? Demikian juga untuk mengeluarkan potensinya. Pertama, kita perlu tanah yang subur. Tanah bicara apa? Tanah bicara soal wadah yang benar. Wadah yang benar, tempat di mana Anda bisa berkembang dengan baik. Kalau itu gereja di mana saudara bisa melayani di situ, bisa berkembang dengan baik. Itu sebabnya saya bilang saya nggak pernah marah kalau orang mau pindah gereja. Buat apa saya marah? Kalau di sini saudara tidak merasa saudara bisa berkembang, saudara bisa pergi ke tempat lain, dan saya tidak perlu marah sama siapapun juga, karena saya lebih senang saudara berkembang meskipun di tempat lain daripada di tempat sini. Kalau saudara nggak cocok di date yang sini, mungkin saudara lebih cocok di date yang sebelah sana dan sebelah sana. At least give it a try. Jangan cuma bilang, saya sudah nyoba di satu, kemudian that's it, it's not work for me. It's not working for me. Jangan berbuat demikian. Karena saudara nggak akan pernah tahu. Diperlukan orang lain untuk menolong saudara. Diperlukan tempat pekerjaan yang cocok buat saudara, untuk saudara bisa berkembang.
Dan ya kalau saya bilang tempat pekerjaan yang cocok bukan berarti tempat pekerjaan yang kasih saudara gaji besar tok, bukan. Tapi tempat di mana saudara bisa dikasih tanggung jawab, saudara bisa dikasih tantangan, saudara bisa dikasih pekerjaan, saudara tidak malas-malasan, saudara ada yang saudara bisa kerjakan sehingga potensi saudara bisa ngalir keluar. Waktu Adam pertama kali diciptakan oleh Tuhan, dalam Keluaran pasal yang kedua, Tuhan gak kasih Adam jodoh. Tapi Adam disuruh kerja lebih dulu sama Tuhan. Buat yang belum menikah, dengar saya baik-baik. Inilah firman Tuhan buat Anda semua. Adam diletakkan di Taman Eden, disuruh mengusahakan dan memelihara taman itu kerja, saudara. Kemudian disuruh menamai semua binatang di udara, di darat dan di laut. Dia disuruh menamai sampai sedemikian rupa. Pada saat dia bekerja, dia sadari potensinya. So, saudara nggak akan pernah tahu potensi saudara sampai sebelum saudara kerja. Televisi yang saudara punya, handphone yang saudara punya, komputer yang saudara punya, kalau saudara diamkan saja, saudara nggak akan tahu dia bisa buat apa saja. Begitu saudara nyalakan, segala sesuatu mulai bekerja, saudara baru tahu dia bisa apa saja. Setelah melihat bagaimana Adam bekerja, mengeluarkan potensinya, sampai Tuhan bilang, ups, dia terlalu rajin. Makanya Tuhan gak suka orang malas. Alkitab berkata orang malas tidak akan mendapatkan buruannya. Kemudian Tuhan kasih dia tidur nyenyak. Jadi yang pertama kali memperkenalkan tidur itu adalah Tuhan. Jadi tidur bagus. Yang tidak bagus kalau tidur di gereja. Itu nggak bagus. Tapi tidur bagus. Saudara, kita perlu tidur. Tapi tidur kita akan produktif. Dengar, tidur kita akan produktif buat kita. Ada yang baru bangun tuh. Apa barusan kok ketawa? Hah, itu dia. Kenapa kok pada ketawa? Hei, tidur kita baru produktif kalau sebelum tidur kita bekerja. Kita menanam benih. Seperti yang saya sudah katakan dalam pengajaran siang dan malam. Menanam benih, kita sibuk bekerja. Karena dari awal Tuhan sudah mencanangkan dari awal bahwa Tuhan ingin bekerja sama dengan manusia. Pada saat siang, Tuhan mundur. Dia lihat bagaimana Adam bekerja. Dan Tuhan sama sekali gak ikut-ikutan. Tapi kemudian dia kasih Adam tidur. Dan pada saat Adam tidur nyenyak, Tuhan yang bekerja ganti Adam. Diambilnya rusuknya dan dibangunnya seorang wanita. Sehingga waktu Adam bangun, perhatikan firman Tuhan bilang apa? Dia memberikan kepada yang dikasihinya pada saat dia sedang apa? Tidur. Jangan salah tafsir ayat itu. Berarti kita gak perlu kerja, tidur aja terus. Tidurmu tidak akan produktif kalau siangnya engkau gak ngapa-ngapain. Kalau siang kau nggak pernah nabur benih. Sebab ingat perumpamaan Tuhan Yesus. Dikatakan, kerajaan Allah seumpama orang yang menabur benih. Kemudian pada malam hari dia tidur. Pagi-pagi pada saat dia bangun. Yang dia tabur sudah bertunas dan bertumbuh. Bagaimana terjadinya dia nggak tahu. Karena pertumbuhan datangnya dari Tuhan. Tapi tidur kita tidak akan berarti banyak kalau kita nggak ngerjain apa-apa. Baru setelah Tuhan selesai bentuk wanita, Adam bangun dan dia kira, wow, ini berkat yang mana lagi? Belum dikasih nama. Bukan binatang itu, bukan. Cuman harus dikasih nama. Karena pada saat saudara bekerja, ini buat yang belum menikah. Kalau saudara laki-laki, saudara bekerja lebih dahulu.
maka si wanita bisa melihat, oh, ke situ tuh arahnya dia pergi. Jadi seorang wanita bisa menyesuaikan diri dengan dia. Tapi kalau seorang laki-laki malas-malasan maunya pacaran tok, wanita bingung mau posisikan dirinya di mana. Jadi apa nanti dia? Karena ingat, wanita adalah seorang penolong. Penolong penuh dengan segala sesuatu yang dia butuh, yang dipenuhi dengan segala sesuatu untuk menolong. Seorang penolong akan sangat frustasi kalau dia nggak tahu apa yang harus ditolong. Nah, kalau yang laki-laki menunjukkan pekerjaan, punya pekerjaan dan lain sebagainya, maka dia bisa memposisikan diri, apakah saya orang yang tepat untuk menolong itu? Sisanya lain kali. Demikian juga dengan pelayanan, saudara. Responsibility. Saya mau ceritain. Doni, beberapa hari yang lalu, Doni Priliandi, beberapa hari yang lalu, seseorang ketua D di tempat kita, mencoba membantu saya dengan sistem dan program dan lain sebagainya. Kemudian dia bertanya kepada saya. Dia bertanya suatu pertanyaan yang membuat saya berpikir jauh ke belakang. Karena dia bertanya begini, apakah kamu selalu seperti ini? Maksudnya, apakah kamu dari dulu memang mengajar seperti ini? Seolah-olah setiap kali kamu mengajar, kemudian dia katakan, kalau kamu mengajar itu orang mudah mengerti, kamu pakai perkara-perkara yang sangat sederhana, yang sangat simple, dan orang mudah untuk mengerti. Apakah dari dulu kamu sudah seperti itu? Saya belum pernah ditanya seperti itu. Kemudian saya berpikir jauh ke belakang dan saya bilang, Don, saya nggak seperti itu. Kalau saya ingat kapan saya mulai seperti itu, pada saat saya kerja di bank. Karena waktu saya kerja di bank, saya di bagian kartu kredit, dan saya jadi seorang officer yang tugasnya adalah untuk membantu sebuah toko atau department store atau merchant yang kita sebut dengan merchant untuk bisa menerima sebuah transaksi kartu kredit. Dan setelah biasanya kita di kantor kita dapat telepon toko ini atau toko itu atau bengkel ini atau restoran ini mau terima kartu kredit dalam transaksi bisnis usaha mereka. Kemudian saya datang, kemudian lihat apakah ini cocok apa tidak, kemudian sign agreement, begitu selesai, diproses, dikasih nomor, saya harus datang lagi bawa imprinter namanya. Dalam bahasa kerennya jegrekan. Ingat saya kerja itu di tahun 90-an awal, nggak seperti sekarang kartu kredit zaman sekarang saudara pakai yang namanya electronic data capture. Ya segala sesuatunya otomatis tinggal terima, digesekkan di situ. Kalau kartunya Visa ketahuan, kalau itu Mastercard ketahuan, kalau perlu otorisasi langsung dimintakan otorisasi, blacklist apa tidak ketahuan. Tapi zaman saya semuanya manual. Dan harus pakai imprinter, jegrekan itu. Dan saya harus menerangkan kepada semua kasir dan juga owner, mostly kasir, bagaimana caranya untuk menerima kartu kredit. Dan kalau saudara tahu kasir, pendidikannya ada yang SMA, ada yang universitas, ada yang SMP, ada yang SD. Nah, kalau saudara tahu zaman waktu itu, setiap merchant akan dapat sebuah buku setiap minggu yang isinya daftar kartu-kartu yang di blacklist. Jadi bukan cuma sekedar saya disuruh ngajar bagaimana caranya menggunakan jegrekan. Atau ada fotonya nggak di sini? Udah lihat belum tadi? Buat yang, nah, buat beberapa orang ini barang antik. Oke? Nah, saya disuruh ngajar, jadi ini loh caranya ngelihat blacklist. Dan saudara tahu dari semua bank kumpulin jadi satu buku dan banyak banget yang di blacklist dari bank-bank lain.
Nah sekarang saya disuruh ngajar mereka bagaimana caranya. Liatin satu-satu. Dan banyak di antara mereka udah bilang, susah mas. Udah cash aja deh. Saya bilang, no. Saya harus ajar mereka sampai mereka mengerti. Itu pun kalau mereka ngerti, nah tempat saya bekerja, dia bisa terima 4 kartu kredit. Kartu lokal satu Mastercard, 1 Visa Card, yang 1 dari Jepang. Yang ngajar 1 aja susah, apalagi 4. Dan itu bukan di toko-toko yang enak. Ya kalau ke mall, kita berebutan mau ke mall. Tapi kadang-kadang saya harus ngajar di tempat-tempat, di kios-kios dan lain sebagainya, tempat-tempat yang kecil, dari Majestic, dari Blok M Plaza, di Krekot, di daerah Muara Karang, di daerah Gajah Mada, Ayam Buruk Plaza dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya harus berhadapan dengan ratusan kasir. Kalau ada departemen store yang mau buka, dan saya harus ngajar semua mereka. Makanya kalau ada yang gak dengerin khotbah, buat saya gak apa-apa. Karena dari semua kasir yang saya ajar juga gak semua dengerin saya. Saya gak apa-apa. Cuman masalahnya nanti, kalau dia gak dengerin saya baik-baik, nanti giliran dia harus terima transaksi kartu kredit, dia kan bingung sendiri kan. Dia langsung tanya kepada temannya yang belajar kan, gitu. Dan temannya bilang, lu sih nggak perhatikan waktu itu. Ya kan, sama. Kalau saudara di sini cuek-cuek aja dengerin firman Tuhan kan sama kan? Karena nggak merasa penting, nggak perlu. Nanti giliran saudara penting, saudara akan cari siapa yang nyatat kemarin tuh. Waktu dia khotbah ini nih, cariin gua CD yang ini nih, yang dia ngomong ini nih, waktu ini nih. Baru saudara panik, ya kan? Ya, sama aja. Jadi saya nggak takut, saya nggak pernah marah. Saya santai aja, tapi saya mencari jalan bagaimana caranya orang bisa mengerti, bagaimana caranya. Dan pada saat itu saya baru kenali bahwa saya bisa mengajar. Dulu saya nggak ngerti, lebih dari 1 tahun saya kerja begitu. Sebelum dinaikkan pangkat, tetap aja meskipun naik pangkat tetap aja, cuman lebih ke tempat yang keren-keren. Tapi waktu belum naik pangkat tuh, kemana disuruh ya situlah saya harus pergi. Dulu tanpa pernah tahu buat apa sih semuanya ini. Gak ada hubungannya dengan kerajaan Tuhan kelihatannya. Saya bisa lihat Tuhan di surga angguk-angguk. Gak ada hubungannya menurut lu. Nanti lu akan terima kasih bahwa lu sanggup untuk ngajar kasir-kasir itu, dan gara-gara itu lu tahu potensi lu seperti apa. Ya, saudara, pekerjaan dikasih tantangan, dikasih challenge. Di tempat di mana kita bekerja, dan ada begitu banyak di antara saudara yang sekarang sedang bekerja, mungkin saudara setiap hari Senin, baru besok udah Senin lagi, besok udah Senin lagi, dan saudara pikir aduh, tanpa saudara pernah tahu bahwa God wastes nothing. Dia bisa pakai apa saja. Kalau saudara tertanam dalam kerajaannya, saudara suatu hari akan look back, lihat ke belakang dan bilang, aku bersyukur bahwa aku bertahan dan aku gak quit. Demikian juga dengan pelayanan. Saudara gak akan pernah tahu. Melayani di bagian hospitality, melayani di bagian musik, melayani di bidang lighting dan jadi greeter dan lain sebagainya. Saudara gak akan pernah tahu bahwa Tuhan pakai semuanya itu untuk mengeluarkan potensi saudara-saudara bisa jadi apa. And that's the beautiful thing about church. Dan itu yang luar biasa mengenai gereja. Tapi kalau saudara nggak mau terlibat, saudara cuma sekedar datang dan pulang dan datang dan pulang, saya merasa diberkati, datang dan pulang, tapi tanpa punya komitmen yang jelas, yang rugi menurut saya, saudara sendiri. Yang kedua, bicara soal atmosfer, Benih ini perlu tertanam di dalam tanah yang benar, tapi juga perlu atmosfer atau suasana yang tepat. Suasana yang tepat, dengar, didapat dari relationship yang benar. Makanya kalau relationship antara seorang suami dan istri nggak benar, maka suasana rumah kacau.
Kalau suasana rumah kacau, maka potensi yang ada dalam diri anak-anak tidak bisa keluar dengan benar. Taruh seorang musisi, kemudian di relationship yang salah, maka mengeluarkan satu lagu aja lamanya setengah mati. Taruh dia dalam relationship yang tepat, bersama dengan orang-orang yang tepat, dalam 1 jam, dalam suasana yang tepat, mereka bisa keluarkan 4 atau 5 lagu dengan mudah sekali, karena mereka relationship membentuk suatu suasana, menaikkan nilai mereka. Saya kasih perumpamaan, sebuah perusahaan kaleng soft drink mengeluarkan ratusan ribu kaleng soft drink setiap hari. Sebuah kaleng jatuh atau didistribusi ke sebuah warung, dijual dengan harga 4.000. Kaleng yang sama didistribusikan ke sebuah food court di mall, ditaruh di sebuah kulkas dingin, dan harganya jadi 10.000. Tapi kaleng soft drink yang sama diantar ke sebuah hotel bintang 5, masuk ke sebuah fine dining restoran, disediakan oleh waiters yang pakai jas bau wangi dengan sopan, kasih gelas bersama dengan es, harganya 60.000 plus. Kaleng yang sama diproduksi oleh pabrik yang sama, tapi harganya berbeda, tergantung dari suasana di mana dia dipresentasikan. Yang ketiga, dan this might shock you, yang ketiga, selain butuh tanah, wadah yang benar, saudara butuh atmosfer yang benar, saudara perlu pecah. Perlu pecah. Benih ini kalau dia jatuh di tempat yang tepat, maka lama-lama untuk supaya dia bisa, yang di dalam bisa keluar, dia butuh pecah. Dan pecah bicara soal brokenness, bicara soal hancur. Dan mungkin dia akan kesakitan pada saat dia hancur. Tetapi hancurnya mengeluarkan potensi yang ada dalam dia. Perhatikan omongan saya. Orang-orang yang sukses, nama-nama besar di Alkitab, mereka pernah mengalami kehancuran at some point of their life. Tapi kehancurannya tidak menyebabkan dia berhenti. Saya tulis kemarin, kalau saudara baca Twitter saya tulis, disappointment is an invitation to quit. Disappointment is an invitation to quit. Kekecewaan adalah undangan untuk kita berhenti. Tapi saudara nggak perlu datang kalau diundang. Deal with it and keep on going. Dalam hidup saya bisa lihat waktu-waktu di mana saya hancur. Menangis sejadi-jadi. Ingat, hancur ini bukan hancur yang dibuat-buat. Saya bisa hancurkan ini sekarang juga. Dan kita nggak akan dapat apa-apa. Saya bisa potong ini, coba keluarkan potensinya, dan saya nggak akan dapatkan apa-apa. Bisa mengerti yang saya maksud? Tapi kalau dia hancur sendiri secara natural, apa yang dimaksud hancur secara natural? Apa yang dimaksud saudara? Saudara mungkin, saudara lagi kerja benar-benar, tapi for some reason tiba-tiba saudara disalahkan orang. Saudara disalah mengerti sama orang. Saudara nggak tahu kenapa saudara broken from the inside, saudara hancur hati. Saudara nggak tahu kenapa saudara dikosipin sama orang, saudara hancur dan lain sebagainya. Hey, saudara tiba-tiba nggak tahu kenapa dipecat jadi pacar melalui BBM dan lain sebagainya. Saya mau beritahu, broken from the inside. Saudara mungkin lagi olahraga, pertandingan olahraga, saudara lagi mustinya menang, tapi wasit nggak lihat. Lawan saudara berbuat curang. Dan akhirnya lawan saudara yang menang. Saudara
hancur. Kenapa terjadi demikian? Tapi kehancuran itu membuat engkau bekerja lebih keras lagi, berlatih lebih keras lagi, dan itu menyebabkan kemudian saudara jadi champion. Dan kalau saudara bisa lihat ke belakang, saudara lihat, itu gara-gara waktu itu gue hancur hati, gara-gara ngelihat seharusnya gue menang, tapi gue dikalahkan. Bisa mengerti yang saya maksud? Itu sebabnya Mazmur pasal yang ke-51 katakan seperti ini. Mazmur 51, Daud katakan seperti ini, dalam keadaan hancur, dia katakan, karena itu pengakuan Daud akan dosanya, dikatakan seperti ini, korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina ya Allah. Wow. Kalau saudara hari-hari ini hancur, saya mau beritahu, saudara bisa persembahkan itu sebagai korban. Don't quit, jangan menyerah, jangan stop. Jangan bilang, gue gak mau melayani lagi, gue gak mau gini-ginian lagi. Oh, gara-gara cuma dimarahin sama seorang teman karena kesalahan sendiri. Tapi gue tersinggung, gue gak mau lagi jadi ini, gue gak mau lagi melayani, gue gak mau. Hey, yang rugi adalah saudara sendiri, dan itu adalah trap, jebakan dari iblis supaya saudara masuk ke situ. Broken adalah situasi di mana saudara terbuka, pecah. Bukankah betul kalau air ketuban pecah, maka seorang bayi siap lahir? Tapi kalau saudara pecahkan sebelum waktunya, you are in trouble. Tapi kalau pecah secara naturally, tanda bahwa seorang bayi mau lahir. Bukankah betul telur ayam yang sudah dierami oleh induknya dengan waktu yang tepat, dengan sudah semestinya mulai goyang-goyang, crack, pecah, dan keluar anak ayam di situ. Kalau saudara coba sabotase, boykot itu, ambil dari induknya, coba pecahkan saudara sendiri, saudara dapat telur mata sapi. Betul? Ya. Saudara gak dapat apa-apa. Benih pecah lebih dahulu supaya yang di dalam bisa keluar. Berapa orang di sini yang sekarang bisa look back, ngelihat, untung dulu saya sempat pecah, makanya sekarang saya bisa jadi seperti sekarang ini. Coba saya minta saudara angkat tangan, mungkin ada orang yang sama dengan saya. Tuh sih. Dikhianati oleh orang, partner tiba-tiba dikhianati saudara, tanpa saudara tahu, sebetulnya Tuhan sedang pecahkan saudara. Tuhan gak mau itu terjadi. Tetapi apa yang jelek itu dia bisa ambil untuk menjadi sesuatu yang berguna buat dia. Saudara, kalau saudara lihat telur, tiba-tiba saudara lagi jalan, tiba-tiba di atas rumput saudara lihat telur yang lagi goyang. Kemudian saudara tungguin, saudara bilang, wah pecah sendiri, keluar anak ayam. Saudara bilang, it's a miracle, mujizat. Dari yang gak ada tiba-tiba anak ayam muncul di situ. Anak ayam bilang, gue bukan gak ada. Dari kapan-kapan gue ada di dalam. Betul kan? Cuma tambah lama tambah gede, tambah sempit nih ruangan. Betul gak? Tambah gede, dieremin terus sama ibunya, tambah gede. Udah ketekuk-tekuk dia, sempit banget. Tiba-tiba, pecah. Buat dia, buat anak ayam, is a breakthrough. Kita yang ngelihat dari luar, kita pikir, it's a miracle. Dari tidak ada jadi ada. Tapi dari anak ayam, enggak. Itu karena saya setia. Nunggu di situ, nunggu waktunya, setia, nunggu waktunya, step by step, day by day. Dan tidak biarkan shortcut terjadi. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang beautiful, sesuatu yang indah. God is a good God. God is a good God. Dan saudara, saya mau beritahu,
Kita seharusnya hidup penuh and die empty. Di tempat ini saya bisa lihat calon-calon great musician, great businessman, great artist, politician, great movie star, dan lain sebagainya. Cuma mereka great sportman, sportwoman, pengacara, dan lain sebagainya. Cuma semuanya tergantung. Apakah saudara mau menanamkan diri saudara apa tidak? Mau buat komitmen apa tidak? Apakah saudara up to the challenge or not? Mau responsible apa tidak?